Selamat malam, saya Weni, NIM 178102221, APA sore. Saya akan menjelaskan forum-forum online saya yang saya kerjakan di Google Classroom. Mohon maaf jika ada salah pembacaan simbol matematikanya. Saya pertama-tama akan menjelaskan forum 5 saya. Dari penelitian terhadap 150 unit yang diketahui umur rata-rata acuh selama 3 tahun dan simpangan baku 0,5 tahun. Hitunglah peluang umur acuh. Umur acuh lebih dari 4,2 tahun. ZX kurang mu sama dengan sigma S per sigma 4,2 kurang 3 per 0,5 sama dengan 2,4. P buka kurang S lebih dari 4,2, hasilnya dimasukkan datanya 1 kurang 0,9918 sama dengan 0,0082 sama dengan 0,82%. Ini adalah kurva normal X lebih dari 4,2 bulan. Selanjutnya, pembeli menetapkan diameter lahir yaitu sebesar 3 cm lebih kurang 0,01 cm, maksudnya yaitu tidak ada lahir yang ukurannya di luar ketentuan akan diterima. Diketahui pengukuran pengambilan sampel produk ini berdistribusi normal dengan rataan 3 cm dan simpangan baku sigma 0,005. Berapa banyak rata-rata lahir yang akan terbuang? Ditanya. S1 2,99 dan S2 3. S1 2,99 dan S2 3,01. Dihitung sesuai dengan rumus, hasilnya 0,2. Jadi P 2,99 kurang dari 3,01 sama dengan P min 0,2 kurang dari Z kurang dari 0,2. Ini adalah kurva normalnya. Berdasarkan tabel distribusi normal P Z kurang dari 0,2 sama dengan 0,228 karena berdistribusi normal setangkup, maka P min 0,2 kurang dari Z kurang dari 0,2 sama dengan 2 kali 0,022 sama dengan 4,5%, sehingga peluang produk yang akan terbuang atau cacat sebesar 4,5%. Selanjutnya, forum ke-6, tabel penolong uji reliabilitas instrumen dengan KR20. Ini tinggal kali saja dengan data yang ada. Hitung varians totalnya sesuai rumus. Apabila dihitung dengan KR21, maka hitung min skor total harganya kayak gini. Notnya, perhitungan dengan rumus KR2 lebih rendah dari hasil perhitungan dengan rumus KR2. Ini dengan KR21, ini dengan KR20. Memang si KR21 lebih rendah. Selanjutnya, ini data mentahnya, analisis varians Hoy. Ini tabel-tabelnya, tinggal dimasukin angkanya yang dari tabel lalu hitung hasilnya. Harga koefisien reliabilitas dapat dihitung dengan rumus RI 1 kurang MKE MKS 1 0,21218 per 0,401 sama dengan 0,445. Selanjutnya, forum 7. Ini adalah data mentah. Tinggal kali P kali Q. Variance total hasilnya pakai rumus KR20 0,826. Selanjutnya, seorang mahasiswa dalam penelitiannya di PTS Wajak pada 2010 ingin mengetahui antara pengalaman kerja terhadap tingkat penjualan barang. Kemudian diambil secara acak sebanyak 12 orang bagian penjualan tarif 5%.
tinggal masukkan sesuai rumusnya saja, sehingga persamaan regresi bergandanya hasilnya seperti ini. Selanjutnya forum ke-8. Data berikut adalah hasil pengamatan terhadap nilai kualitas layanan S1 dan nilai rata-rata penjualan barang tertentu tiap bulan Y. Ini ada data, ada 34. Menghitung harga A dan B. Ini adalah hasilnya 93,85, B-nya 1,29, persamaan regresi Y 93,85 tambah 1,29X. Misalnya nilai kualitas layanan 64, maka rata-rata penjualan Y 93,85 tambah 1,29 kali 64, 17641. Soal selanjutnya, manajer produksi PTS ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja dengan tingkat produktivitas tenaga kerja untuk keperluan penelitian. Tersebut dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel 20 orang tenaga kerja untuk mengisi kuesioner. Jumlah pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner ada 10 pertanyaan untuk variabel X dan variabel S2. Instrumen penelitian untuk gaya kepemimpinan dan budaya kerja diberi skala 5 baik, 4 baik, 3 cukup baik, 2 5, 1 tidak baik. Taraf signifikan 5%. Data total jawab responden dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Ini adalah datanya, tinggal dikalikan saja. Masukkan nilai statistik ke rumus pembantu yang digunakan. Sigma S 1, ini hasilnya 749,8. Mencari konstanta B1, B2, dan A. Ikuti saja rumusnya, tinggal dimasukkan. Soal selanjutnya, seorang mahasiswa dalam penelitian di PT XYZ pada tahun 2010 ingin mengetahui pengaruh antara pengalaman kerja X1 terhadap tingkat penjualan Y, penjualan barang. Kemudian diambil secara acak sebanyak 12 orang. Bagian penjualan sebagai sampel, taraf signifikan 5%. Tentukan persamaan regresinya. Ini datanya. Masukkan sesuai rumusnya. Persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A tambah B X kali X. 49 tambah 9,5X. Soal ketiga dari forum 9. Tentukan nilai koefisien kemiringan dengan menggunakan cara dari nilai statistika. Metode Carl-Pearson 1. Rumusnya beta rata-rata kurang modus per S. Inilah datanya. Menghitung nilai modus. Modus batas kelas, batas bawah tambah panjang kelas frekuensi 1 bagi frekuensi 1 per tambah frekuensi 2, 59,5 tambah 4 kali 2 bagi 3 tambah 2 sama dengan 61,1. Menghitung nilai squeness beta rata-rata kurang modus per S. Hasilnya 0,4948. Selanjutnya forum ke-9. Ini tentang squeness dan kurtosis. Ini hasil output SPSS-nya. Dari nilai squeness dan kurtosis ini dapat dihitung nilai Z squeness dan Z kurtosis. Z 1853 akar 6 per 100, hasilnya 7,566 dan seterusnya. Kesimpulannya, hasil perhitungan Z squeness dan Z kurtosis jauh di atas nilai tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Hal ini konsisten dengan uji grafik. Selanjutnya,
Ini juga hasil output SPSS, regresi transformasi akar sel. Selanjutnya forum 10, uji multikolonialitas. Ada 12 data. Ini hasil output SPSS. Nilai toleransi untuk variabel X1 motivasi dan S2 minat 0,100 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIV untuk variabel motivasi dan minat adalah 1 kurang dari 10. Maka dalam uji multikolonialitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Soal kedua, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov X motivasi Y minat. Ini hasil output SPSS. Kesimpulannya adalah berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau asumsi normalitas dalam regresi sudah terpenuhi. Soal ketiga, uji heterokodastisitas ada 10. Ini juga hasil output SPSS. Kesimpulannya, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk X1 adalah 0,550, sementara nilai signifikan untuk variabel S2 adalah 0,852. Karena nilai signifikan kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokodastisitas dalam model regresi. Selanjutnya forum 11. Soal pertama, pengujian hipotesis deskriptif. 1 sampel. Contoh uji dua pihak. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random terhadap pelayan toko yang diambil keterangan masing-masing memberikan data sebagai berikut. Ya, berdasarkan pertanyaan tersebut di atas, maka jumlah datanya 31, mu-nya 4 jam per hari. Harga X dan S dihitung. Dapat nilai rata-ratanya 4,645, simpangan baku sampel 1,81. Dengan demikian, hipotesis 0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari diterima. Jadi kalau HO diterima, berarti hipotesis 0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri 4 jam itu dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Soal kedua, pengujian hipotesis asosiatif. Rata-rata X-nya 7, rata-rata Y-nya 2, sigma Y2 pangkat 2, sigma X2 Y2 18. Jika ada korelasi positif sebesar 0,9129 antara pendapatan dan pengeluaran setiap bulan, hal ini berarti semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pula pengeluaran. Apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan R-tabel dengan taraf kesalahan tertentu. N-nya 10, maka harga R-tabelnya 0,32. Ternyata harga R tak hitung lebih besar dari R-tabel, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya adalah hubungan positif dan nilai koefisien korelasi antara pendapatan dan pengeluaran sebesar 0,9129. Soal ketiga, pengujian hipotesis komparatif. Data produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah keuangan sesudah ruangan dipasang AC. Ini datanya. Hasilnya 0,9
Bila taraf kesalahan 0,025, maka harga jet tabel 1,96. Harga jet hitung min 0,918 ternyata lebih kecil dari min 1,96. Dengan demikian H0 diterima. Jadi AC tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. H0 perbandingan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ABC yang menjawab bahwa infotainment gosip haram tidak sama besar. HA perbandingan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ABC yang menjawab bahwa infotainment gosip haram sama besar. H0 P1 tidak sama dengan P2. HA P1 sama dengan P2. Taraf signifikan 5%. Menghitung nilai P. Jawab setuju 12, tak setuju 9. Taraf signifikan 0,05. Datanya 21, frekuensi terkecil 9, maka nilai P 0,332. Lihat dari tabel ya. Kaidah pengujian, jika P lebih dari X maka H0 diterima. Jika P kurang dari X maka H0 diterima. Maka H0 ditolak. Ternyata P 0,332 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika P tabel lebih dari taraf signifikan maka H0 diterima. Kesimpulan, perbandingan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ABC yang menjawab bahwa infotainment gosip haram tidak sama besar. Soal ketiga, Kepala Perpustakaan Fakultas Teknologi dan Desain Ilmu Universitas ABC ingin mengetahui proporsi kunjungan perpustakaan mahasiswa FTD untuk keperluan penelitian. Ini diambil sampel secara random untuk 100 orang mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan selama 1 minggu. Dari hasil survei didapat 15 orang mahasiswa jurusan teknik sipil, 32 orang mahasiswa teknik arsitektur, dan 43 orang mahasiswa teknik industri. Ujilah pernyataan yang menyebutkan bahwa proporsi kunjungan mahasiswa ke perpustakaan adalah sama. Gunakan taraf nyata 1%. HA proporsi kunjungan mahasiswa Fakultas Teknologi dan Desain Universitas ABC ke perpustakaan FTD adalah tidak sama. H0 proporsi kunjungan mahasiswa Fakultas Teknologi dan Desain Universitas ABC ke perpustakaan FTD adalah sama. Taraf signifikannya 1%. S2 hitung S2 F0 kurang FE pangkat 2 bagi FE. Tahapan menghitung S2 hitung. Nilai FE-nya 30 menentukan nilai S hitung. S2 rata-rata 13,3. Ini adalah daerah penerimaannya 95%, daerah penolak H0. Selanjutnya forum ke-12. Kepala Perpustakaan Fakultas Teknologi dan Desain Universal ABC ingin mengetahui opini mahasiswa tentang buku-buku yang ada di perpustakaan FTD. Untuk keperluan penelitian tersebut dilakukan wawancara terhadap mahasiswa secara berurutan. Dimulai dari sampel nomor 1 sampai sampel nomor 21. Jawaban mahasiswa diberi skala 5 sangat lengkap, 4 lengkap, 3 biasa, 2 kurang lengkap, 1 sangat tidak lengkap. Pertanyaan, ujilah apakah data diambil secara acak atau tidak. Gunakan taraf 5%. HO, data diambil secara acak atau random. HA, data diambil tidak secara acak atau random. 2. Pada penelitian ini digunakan taraf signifikan 5%. Menghitung nilai R hitung. Menentukan nilai median. Median data ke-11, 3. Membuat tanda positif bila jawaban lebih dari 3 atau negatif bila jawaban kurang dari 3. R hitung 6.
Menghitung nilai R tabel N1 7 tanda negatif, N2 14 tanda positif signifikan 5%. R tabel kurang dari R hitung, maka H0 diterima. R tabel lebih dari R hitung, maka H0 ditolak. R tabel 5 kurang dari R hitung 6 sama dengan 6, maka diterima H0. 6 karena nilai R tabel kurang dari R hitung, maka H0 keputusannya data diambil secara acak atau random. Soal kedua, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ABC dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana opini mahasiswa yang mengatakan infotainment gosip haram. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil secara acak 21 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas ABC. Dari hasil survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pernyataan setuju 1, pernyataan tidak setuju 0. Ini hasil survei yang menyatakan infotainment gosip haram. Pertanyaan, ujilah pernyataan yang menyatakan bahwa perbandingan mahasiswa yang menjawab setuju dengan tidak setuju sama besar taraf signifikan 5%. H0. Forum 2 dari forum 13. Apabila ada 6 orang mahasiswa mengikuti tes dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, 60. Carilah nilai rata-rata kuadratis RK. Banyak data dibagi data. Hasilnya 436 dibagi 6, 8,6. Rata-rata kuadratisnya 8,5. Selanjutnya, forum ketiga dari forum pertemuan ke-13. Rata-rata harmonis data tunggal. Hitunglah harga rata-rata beras merek Cianjur Harum per kilo. Minggu pertama harganya 5.000 per kilo, minggu kedua 53.000 per kilo, minggu ketiga harganya 5730 per kilo, minggu keempat harganya 4930 per kilo, dan minggu kelima harganya 555.000 per kilo. Tentukan nilai rata-rata harmonisnya. RH rata harmonisnya 5/1/5000 tambah dan seterusnya. Hasilnya rata harmonisnya hasilnya 5,275 per kilo. Selanjutnya forum 13. Rata-rata hitung data berbobot. Pengusaha wortel untung terus mempunyai 15 buah kios wortel yang tersebar di 4 wilayah. Jaksel 2 wortel dengan penghasilan 10 juta per tahun. Jakarta Utara 4 wortel dengan penghasilan 15 juta per tahun. Jakarta Timur 4 wortel dengan penghasilan 20 juta per tahun, dan Jakarta Pusat 5 wortel dengan penghasilan 25 juta per tahun. Berapakah rata-rata penghasilan wortel setiap bulan? Rata-rata pendapatan wortel untung terus. Min jumlah rata-rata dibagi jumlah tiap-tiap kelompok data. 285 juta dibagi 15, hasilnya 19 juta per tahun. Ini saja penjelasan hasil forum-forum saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan simbol matematika dan statistik, mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.